Pemirsa, di tengah kesibukannya mengurus keluarga, seorang ibu rumah tangga bernama Karinta Utami mampu berkarya dan melakukan aksi sosial untuk sesama. Ia membuat platform Hexagon City yang mengajak kaum perempuan untuk produktif, kreatif, dan solutif. Mengurus keluarga mulai dari merawat anak, menyiapkan menu makanan yang bergizi hingga mendidik anak bukanlah perkara mudah. Berangkat dari pengalaman merasakan beratnya tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ibu, membuat Karinta Utami memutuskan untuk membantu kaum perempuan dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ibu rumah tangga melalui sebuah platform bernama Hexagon City. Di sela-sela kegiatannya mengurus rumah tangga, ia menyempatkan diri untuk mengajar kaum perempuan, baik ibu rumah tangga maupun remaja putri yang akan memasuki gerbang perkawinan. Kegiatan tersebut dilakukan secara daring. Pengajaran Karin kepada kaum ibu ternyata tak sebatas itu. Ia juga mengajarkan cara-cara berbisnis bagi ibu rumah tangga untuk mendapatkan pendapatan. Kegiatan tersebut juga dilakukan secara sukarela. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Karinta Utami selaku penggiat pendidikan kaum perempuan. Mari kita sapa langsung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Karin, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Mbak Lintang. Oke Mbak Karin, kita akan membahas sedikit tentang Hexagon City. Mungkin bisa dijelaskan Mbak, apa itu Hexagon City dan bagaimana nih konsep yang diusung? Iya, terima kasih Kak Mbak Lintang. Jadi Hexagon City itu adalah salah satu kelas yang ada di Institut Ibu Profesional. Jadi nama kelasnya kelas Bunda Produktif. Nah, dalam setiap kelas di Institut Ibu Profesional memiliki jenjang dan fokus belajar yang berbeda. Khusus di Hexagon City nih, jadi kita belajar bagaimana perempuan ya, bagaimana para ibu, bagaimana para perempuan untuk bisa produktif dan menghasilkan solusi yang kreatif bagi lingkungannya gitu, untuk lingkungannya. Jadi kelasnya virtual ya, gamifikasinya adalah seperti kita berada di dalam sebuah kota. Ada penduduknya itu adalah ya para mahasiswi Bunda Produktif ini yang tentunya kita semua kegiatannya secara online gitu, secara virtual. Jadi banyak sekali mahasiswa tidak hanya dari Indonesia, tapi karena kemudahan teknologi dan digital, maka mahasiswi yang ada di kelas Bunda Produktif Institut Ibu Profesional ini banyak dari luar Indonesia juga nih, Mbak Lintang. Wah, menarik sekali ya Mbak Karin ya. Ternyata Hexagon City itu adalah kota edukasi bagi ibu-ibu dan juga perempuan. Lalu Mbak Karin, sebenarnya apa sih Mbak alasan Mbak Karin untuk membuat Hexagon City ini Mbak? Nah, jadi Hexagon City ini sebenarnya ada founding mother-nya nih sebelum saya. Jadi saya ini adalah wali kota Hexagon City, jadi yang mengelola kota pada saat ini. Kami memiliki founding mother yaitu Bunda Septi Penny Wulandani ya. Beliau mendirikan Institut Ibu Profesional nih, Mbak Lintang. Di salah satunya adalah Hexagon City. Tujuannya untuk apa? Kita sering mendengar ya yang namanya menjadi ibu atau ya menjadi ibu rumah tangga misalnya kita seakan tidak berdaya, tidak produktif. Nah, Bunda Septi ini membuat Institut Ibu Profesional dengan jenjang kelas masing-masing. Sudah masuk ke jenjang Bunda Produktif di Hexagon City, para perempuan ini diajak kembali untuk memilih nih Mbak Lintang, passionnya apa ya? Mereka tuh sukanya apa ya? Lalu dengan passion tersebut kita diajarkan, dilatih bagaimana membangun sebuah tim, bagaimana kita merancang produknya bisa produk jasa maupun produk fisik gitu. Jadi produktif ini tidak hanya dari uang gitu ya, dari penghasilan, walaupun memang ada program ke arah sana, tapi kita dilatih untuk berdaya, kita percaya diri dulu nih sebagai perempuan ya, sebagai ibu, percaya dan memiliki passion yang kuat terhadap satu bidang, maka bidang itu yang dieksplor sehingga bisa lebih bermanfaat dan memberikan solusi. Baik, diberikan ruang untuk terus berdaya ya Mbak ya, untuk kaum ibu dan perempuan. Sebenarnya apa saja nih Mbak yang diajarkan dari Hexagon City ini? Iya, kita kalau di kelas Bunda Produktif Hexagon City tentu pertama kita di
sudah harus tahu nih passion kita apa. Karena biasanya susah ya kalau misalnya, aduh aku tuh nggak tahu passion aku apa, atau aku tidak percaya diri. Biasanya problematika para ibu seperti itu. Di sini kami dihidupkan kembali mimpi-mimpinya, kita dihidupkan kembali passionnya, dari sana kita dilatih untuk merencanakan suatu project yang kami sebut project passion. Tentunya kami juga dilatih bagaimana sih kerja tim gitu ya. Dulu kalau kuliah atau kerja mungkin kita berorganisasi ya. Lantas mungkin kita kangen nih dengan hal-hal serupa. Di sini kita buatnya sistem kelompok. Jadi kami dikelompokkan berdasarkan passion masing-masing nih Mbak Lintang. Ada yang suka di bidang pendidikan, di kepenulisan, lingkungan, ya lalu juga di psikologi, agama, dan lain-lain. Sehingga kami diajarkan untuk bisa membuat suatu proyek. Tentunya proyek ini adalah lahir dari keresahan ya para ibu-ibu gitu ya, keresahan para ibu-ibu yang hasilnya kita membuat satu produk yang semoga bisa menjadi solusi. Nah, walaupun kita belajarnya virtual gitu ya Mbak Lintang dan yang menonton, tapi kita karyanya aktual gitu. Jadi kami menghasilkan produk-produk seperti buku, board game, lalu ada kartu permainan, kami memberikan pelatihan-pelatihan, pelatihan gratis, ada yang berbayar juga gitu. Tujuannya itu tadi supaya itu menjadi solusi bagi keresahan teman-teman atau para ibu-ibu di luar sana. Baik. Wow, banyak sekali ya Mbak ya ternyata kegiatan dari Hexagon City tersebut. Lalu Mbak, dengan materi-materi yang diajarkan secara virtual ini, apakah sudah dapat hasil yang dapat diterima dengan baik oleh para pesertanya Mbak? Nah, alhamdulillah karena untuk Hexagon City ini sudah masuk tahun ketiga, jadi kita sudah ada apa ya istilahnya kalau kuliah itu alumni, ada alumni Bunda Produktif sebelumnya yang sudah menghasilkan karya. Tentu manfaat yang didapat itu tentulah di pesertanya itu sendiri. Mereka menjadi lebih percaya diri tentunya. Mereka juga mereka bisa nih berdiri di kakinya sendiri dengan passion mereka gitu ya. Mungkin tidak semuanya bernilai finansial, tapi kepercayaan diri itu muncul di para perempuan-perempuan dan para mahasiswa yang ikut. Tentunya kalau karya lain, kami di tahun 2021 kami berhasil memenangkan rekor muri Mbak Lintang sebagai kelas virtual dengan peserta terbanyak saat itu. Nah, jadi kami mendapatkan rekor muri dalam kegiatan bernama Hexagon City Virtual Conference. Nah, ini menarik ya para ibu-ibu ya, biasanya conference itu adalah para mahasiswa ya atau institusi-institusi formal, tapi kami mengajak para ibu untuk berani menjadi speaker ya, mengikuti virtual conference. Pada saat itu kami mendapatkan muri dan kami lanjutkan di tahun kedua hingga tahun ini juga kami lanjutkan, dan alhamdulillah di Hexagon City Virtual Conference tahun 2023 kami melahirkan 274 speaker, semuanya adalah para ibu ya, dan mereka melakukan live itu ya, memberikan ilmu itu secara live di rumahnya masing-masing, dan kita masih bisa ditonton ulang ya oleh masyarakat. Jadi berbagi ilmu juga kami latihkan ya, tim formula latihkan kepada para ibu ini supaya berani nih jadi speaker, berani sharing ilmu dan pengalaman yang didapat seperti itu. Wow, menarik sekali ya Mbak Karin. Mbak, yang menarik buat saya adalah ini kan latar belakangnya dari ibu-ibu yang mungkin kegiatan sehari-harinya adalah di rumah saja ya Mbak ya. Lalu mereka sampai bisa menjadi speakers yang tentunya butuh sekali kepercayaan diri. Lalu apakah ada pendekatan-pendekatan khusus nih Mbak dari Hexagon City atau Mbak Karin sendiri untuk memberdayakan ibu-ibu untuk bisa berani nih Mbak? Betul. Nah, ini seru juga ya Mbak Lintang karena virtual. Jadi para ibu ini dipaksa nih harus menguasai digital ya, karena kita live-nya ada yang pakai Zoom, ada yang di YouTube, ada yang di Instagram, ada beberapa yang mungkin tidak familiar. Maka kami persiapkan, kami lakukan pelatihan-pelatihan untuk mengenalkan seperti ini loh platform digital yang bisa kita gunakan untuk berbagi gitu kan. Harapannya setelah punya pengalaman nih di Hexagon City Virtual Conference ini, para ibu itu jadi lebih berani lagi mengisi ruang konten-konten baik nih di dunia digital melalui live sharing ilmu misalnya atau sharing pengalaman gitu. Tentu dari sana mereka punya pengalaman yang baru nih, pengalaman yang berbeda. Tentu ya kami secara teknik kami ajarkan juga, dan
karena ini sistemnya apa ya, jadi saling gitu. Jadi tidak hanya dari kami misalnya dari wali kota atau tim formula yang mengajarkan, tapi sesama mahasiswa nih Mbak Lintang, ada yang sudah biasa misalnya live, maka ikut sharing kepada teman-temannya gitu. Mungkin ini salah satu kekuatan juga bagi kami ya, karena kalau ibu-ibu itu paling penting tuh punya support system gitu ya, punya support system yang saling mendukung gitu ya. Ibu yang ini aku nggak bisa, ibu yang ini oke kayak gini caranya aku bantu gitu. Jadi ada interaksi yang saling membantu juga antar ibu-ibu yang terlibat di Hexagon City ini, Mbak. Baik Mbak Karin, Mbak lalu bagaimana Mbak untuk ibu-ibu yang ingin bergabung nih di Hexagon City ini? Nah, untuk yang ingin bergabung perkuliahannya di kelas Bunda Produktif, teman-teman bisa mendaftar di Institut Ibu Profesional. Nah, Institut Ibu Profesional ini merupakan bagian dari komunitas besar kami, yaitu Ibu Profesional, yang setelah 12 tahun ini berkontribusi bagi pemberdayaan perempuan. Teman-teman bisa di-follow sosial medianya ya dari Ibu Profesional Official di Instagram, dan bisa kunjungi website kami yang ada di Hexagon City. Di sana kami rutin akan pengumuman-pengumuman nih apabila ada pembukaan kelas, teman-teman tentu boleh sekali untuk mengikutinya. Dan makanya segala informasinya bisa dicek di akun-akun sosial media maupun website yang dimiliki oleh Ibu Profesional dan Hexagon City. Begitu Mbak Lintang. Baik, terima kasih Mbak Karin. Semoga Hexagon City terus memberdayakan kaum ibu dan juga perempuan lainnya ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Karin telah berbagi bersama kami. Terima kasih Mbak Lintang. Baik pemirsa, usai jeda kita akan membahas dedikasi guru yang memberikan pendidikan bagi anak-anak prasejahtera. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.